Ada satu orang wanita saleh, seorang sahabiah tua. Satu hari Nabi lihat di mana itu ibu nenek-nenek. Ternyata meninggal. Ketika jenazahnya hendak dimakamkan, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah menyaksikan wanita ini pernah berbuat kebaikan di dalam Islam? Satu orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku pernah melihat dia satu kali menyapu halaman Masjid Nabawi. Itu nenek sedang membersihkan sampah, diambil sampah. Nabi di hadapan para sahabat mengatakan, saksikan oleh kalian, nenek ini, ibu ini adalah ahlul jannah, ahli surga. Bukan bangun masjid ya, membersihkan sampah di masjid. Apalagi kayak semua jamaah di sini berkhidmat di masjid, hari-hari mikirkan jamaah, bikin ta'lim, bagaimana masjid tambah nyaman, rame. Ya. Masjid bukan bentuknya, Bang, amalnya yang penting. Masjid bagus-bagus tapi nggak ada orang sholat. Saya datang ke daerah-daerah, oh masjid bangun 10 miliar, 20 miliar, ada masjid 100 miliar, Pak, nggak ada orang isi, Pak. Ini cuma di bawah parkiran, Pak, tapi jamaahnya coba dari wajah bercahaya semua. Nur nih ahli surga semua. Oh, nampak, Pak. Nampak, Pak. Orang ahli surga itu di dunia nampak. Orang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung hawa dingin sudah terasa. Betul nggak, Bang? Orang yang mau ke kobaran api belum sampai di pusat api hawa panas telah terasa. Anak-anak kita bilang, nak, nanti ingat ya, pas liburan akhir tahun kita ke Taman Safari ya, kita lihat binatang, kebun binatang. Masih berapa bulan itu, Pak? Itu anak kita sudah menghayal berlari-lari di Taman Safari. Dia sudah nampak, ini jerapah ya, ini udah digambar-gambar sama dia, ini jerapahnya, ini semua. Begitu juga ahli surga, belum sampai di surga, Pak, di dunia sudah terasa hawa surga itu. Bahagia terus. Abang senyum-senyum, kenapa, Bang? Bahagia. Kok bahagia? Ada duit? Nggak ada. Kenapa? Membayangkan ntar lagi masuk surga. Happy. Kalau ada yang nggak lau di sini, Pak, ini bahaya nih. Jangan salah jalan. Iya. Ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Bapak pikir, ibu-ibu ya, jangan dipikir orang yang menuju jahanam itu tidak bersusah payah. Mujahadah mereka, Pak. Itu Fir'aun mati-matian, mengorbankan harta, diri, tenaga, pikirannya. Berkeringat dia, menangis dia, ketakutan dia, sampai mati dia. Tapi semua pengorbanan Fir'aun laknatullah alaih membawa dia ke dalam laknat Allah, terhina dunia akhirat. Namrud juga berkorban. Jangan hanya dipikir Nabi Ibrahim saja yang berkorban. Nah, maka Allah ini sayang sama orang umat Rasulullah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umat yang paling dicintai oleh Allah. Ayat yang saya baca di awal tadi apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita khaira ummat. The best of ummat. Umat yang terbaik. Umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi, yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Diharapkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum umatmu ya Rasulullah masuk surga, kata Jibril. Ya, Pak. Ini umat nih, Pak. Nabi-nabi ingin seperti kita, Pak. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua, bahkan Nabi Isa pernah berdoa. Satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat nanti Allah akan turunkan Nabi Isa ke dunia, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Mahdi hendak mengimami salat, dia persilahkan Nabi Isa. Nabi Isa yang imam. Al-Mahdi yang imam, Nabi Isa jadi makmum. Ini umat terbaik. Tapi saya tanya sama Ustaz, guru saya dulu, Syekh, katanya Allah sayang sama umat ini, tapi kenapa umur umat ini singkat? Tak seperti umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 800 tahun. Tak seperti umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa 600 tahun, 400 tahun. Itu anak seorang nenek-nenek, ibu-ibu datang ke Nabi Musa alaihissalam menangis. Diceritakan, ya kalamullah, wahai Musa, anakku meninggal. Lagi lucu-lucunya, Pak. Berapa umur anakmu? 200 tahun. Itu umat terdahulu, Pak. Lama, panjang-panjang umurnya. Tapi Allah tak katakan mereka khaira umat. Sholat mereka panjang-panjang, ibadah mereka panjang-panjang, zikir mereka panjang-panjang. Kalau mereka sujud bukan hanya kepala yang berbekas, batu cekung bekas sujud mereka. Kalau mereka berzikir bercahaya, itu gua-gua tempat mereka berzikir, rumah-rumah mereka.
Kalau mereka berzikir di pinggir laut, manis air laut, efek dari zikir mereka ditulis dalam kitab Bukhari ini, Pak. Satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, dia mampu duduk dari satu Jumat ke Jumat depan tanpa berdiri. Tapi Allah tak katakan itu mereka semua khair umat. Justru kita sholatnya sebentar, 5 menit. Ini, Pak. Baca Quran 1 lembar ngantuk. Aduh, udah buram atau gini-gini. Puasa kita nggak seperti puasa mereka. Subuh sampai maghrib. Mereka tuh 24 jam puasa, Pak. Yahudi sampai sekarang tuh, Pak, 24 jam puasanya. Di hari Asyura kemarin itu mereka puasa juga. Tapi bukan puasa seperti kita, 24 jam dia puasa. Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa Allah jadikan kita sebagai khairul umat? Kenapa Allah sayang kepada umat ini? Cuma tahu umurnya singkat.